saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur atas setiap anugerah dan kebaikan Tuhan yang senantiasa melingkupi hidup kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang mengundang kita untuk menggali lebih dalam mengenai fondasi iman kita, agar kita dapat terus bertumbuh lebih kuat di dalam Dia. Baiklah, sebelum kita merenungkan firman-Nya lebih jauh, marilah kita bersama-sama menyatukan hati dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami datang ke hadapan tahta kasih karunia-Mu dengan hati yang penuh syukur atas kebaikan-Mu yang tak berkesudahan. Terima kasih atas firman-Mu yang menjadi pelita bagi langkah kami. Bukalah hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi akan kami renungkan bersama, dan mampukan kami untuk menghidupinya dalam keseharian kami. Berkati waktu perenungan kami ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, mari kita membuka Alkitab kita dan baca bersama-sama bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita hari ini, yaitu dari kitab Efesus 3 ayat 17-18. Firman Tuhan mengatakan demikian, sehingga oleh iman Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Hidup di dunia ini penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Ada masa sukacita, tetapi tak jarang juga kita berhadapan dengan badai kehidupan, kesulitan ekonomi, masalah dalam keluarga, sakit penyakit, atau kekecewaan dalam relasi. Situasi-situasi ini seringkali menggoyahkan stabilitas batin kita dan membuat kita merasa tidak memiliki pijakan yang kuat. Di tengah gejolak dunia yang terus berubah, di mana kita dapat menemukan fondasi yang kokoh yang tidak akan goyah, Rasul Paulus dalam doanya bagi jemaat di Efesus menyingkapkan rahasia kekuatan dan stabilitas hidup orang percaya. Ia berdoa agar Kristus diam di dalam hati oleh iman, sehingga akan berakar serta berdasar di dalam kasih. Kata berakar mengingatkan kita pada pohon yang akarnya tertanam di dalam tanah, memungkinkannya berdiri tegak, menyerap nutrisi bahkan saat badai datang. Kata berdasar di sini mengingatkan pada bangunan yang fondasinya kuat, sehingga mampu menopang struktur di atasnya. Fondasi dan akar kita bukanlah pada kekayaan, kekudusan, popularitas, atau kekuatan diri sendiri, melainkan di dalam kasih Kristus. Dalam Kolose 2 ayat 6-7 menegaskan hal serupa. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Janji Tuhan bagi kita adalah bahwa ketika kita berakar dan berdasar di dalam kasih-Nya, kita akan memiliki stabilitas, kekuatan, dan kemampuan untuk bertumbuh teguh di tengah segala keadaan, karena Kristus sendirilah fondasi hidup kita. Oleh karena itu, bagaimana kita dapat berakar, berdasar lebih dalam di dalam kasih Kristus? Hal ini bukanlah hanya sekedar konsep, melainkan sebuah proses hidup yang aktif. Yang pertama adalah kita perlu terus-menerus membuka diri untuk menerima kasih Kristus melalui iman dan persekutuan dengannya. Kedua, kita perlu belajar untuk memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, seperti yang Paulus doakan.
Ini berarti merenungkan firman-Nya, melihat karyanya dalam hidup kita dan sesama, serta mengalami hadirat-Nya dalam doa. Dan yang ketiga adalah kita dipanggil untuk menghidupi kasih itu dalam relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Tuhan sendiri mengajarkan dalam Yohanes 15 ayat 9 yang berbunyi, "Sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu." Tinggal dalam kasih-Nya berarti menanti perintah-Nya, dan perintah-Nya yang terutama adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dengan melakukan ini, akar iman kita akan semakin dalam tertanam dalam tanah kasih ilahi, dan fondasi hidup kita semakin kuat terbangun di atas batu penjuru, yaitu Kristus Yesus. Bayangkan sebuah pohon beringin tua yang berdiri kokoh di tepi jurang. Bertahun-tahun pohon itu diterpa angin kencang, hujan deras, bahkan badai sekalipun. Namun, ia tetap berdiri tegak. Mengapa hal itu terjadi? Karena akarnya menghujam jauh ke dalam tanah, mencengkram erat batuan dan bumi di sekitarnya. Akarnya yang kuat memberikan stabilitas untuk menghadapi terpaan dari luar. Demikianlah hidup orang percaya yang berakar dan berdasar di dalam kasih Kristus. Badai kehidupan pasti datang, tetapi akar rohani kita tertanam dalam pada sumber kasih ilahi. Kita tidak akan mudah tumbang. Kita akan memiliki kekuatan untuk bertahan, bahkan untuk bertumbuh di tengah badai. Karena Kristus, Sang kasih itu sendiri adalah kekuatan kita. Sekarang, sejauh mana kita benar-benar berakar dan berdasar pada kasih Kristus sebagai sumber utama identitas dan rasa aman pribadi kita, terutama saat menghadapi badai kehidupan? Bagaimana kita secara pribadi mengalami dan membiarkan kasih Kristus yang melampaui pengetahuan memenuhi lubuk hati kita dan membentuk cara kita melihat diri sendiri dan orang lain? Berikutnya, area pribadi mana dalam hidup kita yang paling perlu kita izinkan untuk lebih dalam dijangkau dan diubah oleh kebenaran kasih Kristus yang tak bersyarat bagi kita? Oleh sebab itu, Tuhan sudah mengambil alih semuanya, dan kita harus semakin mendekat dan membiarkan Tuhan bekerja menurut kehendak-Nya. Tidak lain karena Tuhan adalah juru selamat kita. Karena dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39 sudah dijawab demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menjadikan doa Rasul Paulus ini sebagai doa kita. Mari kita terus-menerus berusaha untuk berakar, berdasar di dalam kasih Kristus. Selidiki hati kita. Apakah akar iman kita sudah cukup dalam? Apakah fondasi hidup kita benar-benar ada di atas Kristus? Mari kita minta Tuhan menolong kita untuk memahami dan mengalami kasih-Nya yang begitu luas dan tak terbatas. Dengan demikian, kita akan dimampukan menghadapi segala sesuatu dengan keyakinan dan pengharapan yang teguh. Baiklah, sebelum kita akhiri renungan ini, marilah kita berdoa. Ya Allah, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami akan pentingnya berakar dan berdasar di dalam kasih-Mu. Ampuni kami jika selama ini kami terlalu mengandalkan kekuatan diri sendiri atau mencari fondasi di tempat yang salah. Mampukan kami ya Tuhan oleh Roh Kudus-Mu
untuk semakin dalam tertanam di dalam kasih Kristus. Ajari kami untuk terus memahami betapa besar dan dalamnya kasih-Mu, agar kami dapat hidup dalam kelimpahan kasih itu dan membagikannya kepada sesama kami. Teguhkanlah iman kami ya Bapa, agar kami dapat berdiri kokoh menghadapi segala badai kehidupan, karena Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Tetaplah berakar dalam kasih-Nya, dan sampai jumpa di renungan berikutnya.